saya masih mencari orang atau penduduk Pamekasan yang KTP-nya di kolom pekerjaan menulis pembatik. Sampai sekarang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membicarakan tentang kekayaan bangsa kita, yaitu batik. Batik ini pada tanggal 2 Oktober yang lalu diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia karena pemerintah menetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Mengapa tanggal 2 Oktober? Karena pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO telah memberikan penghargaan kepada batik ini yang disebut sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya non-doya lisan dan non-bendawi. Di Indonesia, batik ini memang merata di seluruh pelosok. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa batik ini berasal dari luar, dari India Selatan, bahkan dari Mesir, sebagainya. Tapi itu tidak terbukti. Ada yang pertama, karena kalau bisa batik itu merata di seluruh Indonesia, kan tidak mungkin itu berasal dari luar. Dan yang kedua, prosesnya juga beda. Di sana di India itu dengan cap, tapi di Indonesia dengan canting batik. Canting itu yang tidak dijumpai di tempat lain. Kemudian juga pewarnaan, prosesnya proses dingin di luar sana itu dengan proses panas sebagainya. Itu menunjukkan bahwa batik itu memang betul-betul milik bangsa Indonesia. Dari apa kata batik itu? Sementara pendapat mengatakan bahwa berasal dari kata amba dan titik. Amba itu menulis dan titik. Kan titik ini proses untuk memberikan titik-titik cecak. Gitu. Kemudian yang menarik, bahwa batik ini asalnya perlu kita pertanyakan dari mana. Menurut sementara sumber, batik ini berasal dari Jogja dan Solo, yang dikenal sebagai batik keraton yang sudah betul-betul bentuk dan sebagainya itu sudah standar. Kemudian para penggawa keraton itu membawa batik itu keluar, dan rakyat mulai meniru sehingga kemudian melebar terus. Ini yang kemudian disebut dengan batik pesisiran. Terus ke utara, dia berkembang, kemudian ke Tuban, ke timur, dan sebagainya, sampai terus ke Ponorogo, dan akhirnya berlanjut sampai ke Sidoarjo, dan akhirnya ke Banyuwangi. Sesudah di Surabaya ini, kemudian batik ke utara, masuk ke Madura. Kemudian sampai saat ini belum ada sumber yang bisa dipercaya, yang menunjukkan bahwa siapa gerangan yang bawa batik itu ke Madura. Ada beberapa pendapat yang dasarnya tidak terlalu kuat. Ini semua saya tulis dalam buku saya yang saya beri judul Pamekasan Membatik beberapa tahun yang lalu, dan sudah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Untuk ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Dalam buku ini saya ceritakan itu. Buku ini menjadi penting karena tidak ada sumber-sumber lain tentang batik Madura selain buku. Ada lagi buku yang ditulis oleh Dr. Alwiyah, mantan rektor Wiraraja, tetapi melihatnya dari aspek sosial ekonomi. Izinkan saya untuk mengutip beberapa hal yang perlu kita perbincangkan bersama, bahwa batik ini kemudian di Madura berkembang bagus, dan yang kebangkitannya yang pertama-tama adalah dari Tanjung Bumi. Baru kemudian di kota lain, dan yang menarik justru batik ini subur tumbuh di Pamekasan. Di Pamekasan ini ada sekitar 3-4 ribu pembatik muda yang sekarang berproduksi itu. Ada beberapa kelebihan dari batik Madura, khususnya batik Pamekasan ini. Yang pertama, komposisi warna, kemudian desainnya menarik, dan yang hebat lagi, batik Madura ini tidak pakai patron seperti batik keraton yang ada bentuk patronnya yang jelas itu. Patronnya batik Madura itu ada di benak para pembatik itu sendiri. Karena itu dijamin tidak pernah ada dua batik yang sama, kecuali memang dipesan untuk itu. Kemudian warnanya juga menarik sekali. Itu yang menarik pihak luar.
karena di samping itu juga warnanya kuat sekali, tahan luntur gitu. Jadi dijamin tidak luntur. Itulah beberapa kelebihan batik Pamekasan ini. Mengapa kemudian saya memberanikan diri di buku ini menulis sebagai batik Pamekasan, walaupun ini masih tetap dalam rumpun batik Madura. Batik Pamekasan ini sampai sekarang terus berkembang. Kemudian Bapak Gubernur mendeklarasikan Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten Batik, yang didahului dengan suatu kegiatan kolosal, yaitu yang saya beri nama Super Batik, 1000 perempuan membatik. Hasilnya 1530 meter batik, batik terpanjang di dunia. Itu sampai sekarang masih disimpan batiknya di museum itu. Ini merupakan penguat ketika Bapak Gubernur mendeklarasikan sebagai Kabupaten Batik. Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya, termasuk buku ini. Kemudian Pak Bupati mengembangkan, Pak Bupati yang Haji Badrut Tamam ini kemudian mengembangkan yang dikenal dengan branding batik. Mobil-mobil Pemda Pamekasan itu dihias dengan batik, sehingga menjadi ciri kalau ada mobil batik itu pasti mobil Pemda Pamekasan. Dan ini rupanya menarik perhatian Gus Menteri Desa dan PDT, yang belum menyatakan bahwa mobil Kementerian Desa dan PDT akan di branding batik juga. Ini menjadi bukti bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempunyai arti. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian yang perlu saya ceritakan pada kesempatan ini yaitu mengenai kehidupan batik itu sendiri. Sampai saat ini saya untuk guyonnya pernah menanyakan, saya masih mencari orang atau penduduk Pamekasan yang KTP-nya di kolom pekerjaan menulis pembatik. Sampai sekarang tidak ada. Semuanya menulis sebagai petani. Karena apa? Karena memang sumber pendapatan pokoknya mereka masih tetap sebagai petani. Batik itu sebagai kerja sampingan. Buktinya yang kuat, ketika musim tembakau, produk batik itu menurun karena mereka lari ke sawah, ke Tegal itu menangani tembakau. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, utamanya bagi pemerintah, bagaimana membuat batik itu sebagai sumber pendapatan masyarakat. Banyak hal yang harus ditangani. Ada yang bersangkut dengan pemasaran, kemudian ada yang bersangkut dengan tata niaga. Karena sementara ini pendapatan pembatik itu masih belum memungkinkan mereka untuk hidup dari batik ini. Di Pamekasan ini, batik ini luar biasa. Saya ulangi lagi, ada 3.000 sampai 4.000 pembatik. Anak-anak muda yang bisa membatik di samping pekerjaan pokoknya. Ada sekitar 300-400 sentra batik. Kemudian dari 13 kecamatan, hampir seluruhnya itu ada batik. Dulunya ada 11 dari 13, sekarang sudah merata di kota pun ada itu. Tapi pusatnya memang di Propo. Ada keistimewaan lagi di Propo ini, yaitu ada sebuah desa, ada sebuah kampung yang batiknya itu halus. Hampir menyerupai atau sama menyerupai batik di Tanjung Bumi. Itu desa kampung Podek. Sekarang batiknya, daerah ini dari miskin semula, tapi kemudian mereka mempunyai keterampilan membatik yang luar biasa. Dan sekarang menjadi andalan Pamekasan, batik Podek ini. Kita harapkan agar batik ini makin berkembang terus, dan batik Madura, khususnya batik Pamekasan, bisa bertahan di tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel Balake ya dengan like, comment, subscribe.